Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selama 3 minggu berturut-turut kita telah belajar tentang iman, di mana di minggu pertama kita diajar firman Tuhan tentang Rahab, seorang pelacur dan juga seorang bukan umat Tuhan, tetapi ketika dia beriman bahwa Tuhan telah menyerahkan tanah Kanaan kepada Israel, dia menolong pengintai-pengintai Israel. Tuhan memperhitungkan imannya itu sehingga dia dan keluarga besarnya diselamatkan. Iman itu menyelamatkan, saudara-saudara. Kemudian kita di dalam minggu kedua belajar bagaimana seorang yang tidak diperhitungkan, yaitu Gideon, bisa menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang berhasil membebaskan bangsanya dari perbudakan bangsa lain, karena dia mempercayai apa yang dikatakan Tuhan. Iman menghasilkan kemenangan. Lalu di dalam minggu lalu, Tuhan mengajarkan bagaimana Musa menjadi seorang yang beriman dengan nilai hidup yang luar biasa. Bagi dia kekayaan, hidup dengan kekayaan Mesir adalah sebuah penghinaan kepada Kristus yang jauh lebih mahal. Iman membuatnya rela menderita bersama umat Tuhan. Iman membuat dia rela mengikut Kristus sampai mati. Iman membuat Musa tidak takut terhadap raja. Iman membuat seseorang mempunyai nilai hidup yang tertinggi, yaitu Kristus di dalam hidupnya. Hari ini Tuhan akan memberikan kepada kita tentang kesimpulan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Perbedaan orang beriman dengan orang yang tidak beriman, yaitu dari firman Tuhan, Bilangan pasal 13 dan 14. Dan untuk itu mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami iman. Dengan iman itulah kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan iman itu kami diselamatkan dari segala dosa kejahatan kami. Dengan iman itu kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Dengan iman itu kami boleh melihat bahwa Kristus itu adalah harta yang termulia, tertinggi, termahal di dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, agar kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, hidup sebagai orang beriman, biarlah firman-Mu pagi hari ini meneguhkan kembali iman kami melalui kebenaran firman-Mu, pengajaran kan firman-Mu. Untuk itu kami berdoa untuk hamba-Mu, biarlah di dalam kemurahan-Mu Engkau memakai hamba-Mu yang di dalam keterbatasannya. Pengurapan Roh Kudus boleh memenuhi hamba-Mu, sehingga setiap kata-kata yang disampaikan adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menasehati, kata-kata yang memberi penghiburan, sehingga semua kami Tuhan jemaat boleh bangkit menjadi orang yang beriman. Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam hati, pikiran, perasaan daripada jemaat-Mu, sehingga mereka boleh mengerti kebenaran firman, menerimanya dengan hati yang terbuka, dan firman itu bertumbuh, berbuah dalam hidup mereka, dan Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menolak segala kuasa kegelapan roh-roh jahat di udara yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan, mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan dalam ibadah ini dan pemberitaan firman. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang tadi dibacakan itu berlatar belakang dengan peristiwa di mana bangsa Israel sudah mendekati tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena itu Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya Musa memilih 12 orang dari antara orang Israel untuk pergi mengintai tanah yang akan dimasuki. Firman Tuhan berkata seperti ini di dalam Bilangan 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi Tuhan memberikan perintah pada Musa supaya pergi mengintai tanah yang akan dimasuki itu, dan orang yang pergi mengintai itu diberikan kriteria, saudara.
satu orang mewakili satu suku. Dan orang yang mewakili satu suku ini disebutkan pemimpin. Pemimpin artinya dia adalah orang yang terpandang di sukunya, dihormati di antara sukunya. Dia mungkin adalah orang yang paling jago perang di dalam sukunya. Dia adalah seorang yang memiliki kepandaian yang sangat cakap dalam hal pengintaian di antara sukunya. Jadi kita bisa mengatakan para pengintai ini bukanlah orang biasa. Para pengintai ini bukanlah orang-orang yang lemah. Para pengintai ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang baik, keterampilan yang baik, kecerdasan yang baik, dan kesehatan yang baik. Lalu dipilihlah 12 orang. Dan itu didaftarkan di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, kemudian ke-12 suku ini berangkat, saudara-saudara. Dan selama 40 hari mereka mengamati tanah yang akan mereka masuki itu, tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Dan sesudah 40 hari mereka kembali. Ke-12 orang ini kembali. 12 orang ini mengadakan penelitian, pengamatan tentang tanah yang disebut Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan mereka memberikan laporan kepada Musa. Dan dari 12 orang ini, kita bisa belajar perbedaan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Yang pertama kita bisa lihat perbedaannya adalah orang yang tidak beriman adalah orang yang berfokus kepada dirinya sendiri. Nah, saya bacakan kepada kita di dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan 29 berbunyi seperti ini. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Saudara-saudara, mereka melaporkan tentang kebaikan tanah yang dijanjikan itu. Tetapi, selain mereka melaporkan tentang kebaikan, kemakmuran, kelimpahan daripada tanah yang dijanjikan itu, mereka mengatakan bahwa ada bahaya yang besar. Ada sesuatu yang menakutkan di sana. Di mana mereka berkata hanya, nah saudara-saudara, hanya tanahnya baik, buah anggurnya baik, hasil ladangnya luar biasa berlimpah, pemandangannya indah sekali. Beda dengan padang gurun yang kita sudah jalani sekian puluh tahun. Hanya, saudara-saudara, orang yang melaporkan ini, 10 orang berkata, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan dan sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Lalu di dalam ayat 31 dilanjutkan berkata begini. Orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, yaitu Kaleb, berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 33 mereka tambahkan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang
demikian juga mereka terhadap kami. Ketika mereka melihat penduduk-penduduk tanah Kanaan itu bertubuh tegap, berbadan tinggi, mereka berkata, kami seperti belalang terjadi. Pertama kita bisa melihat, lalu kita menjadi sombong. Kita menganggap kita tidak perlu orang lain. Kita menganggap kita tidak perlu Tuhan. Kita berkata, saya bisa. Tanpa mereka saya bisa. Tanpa Tuhan saya bisa. Itu sikap yang pertama ketika kita berfokus kepada diri kita. Tapi sikap yang kedua, ketika kita berfokus kepada kita bisa menjadi melihat diri kita menjadi sangat-sangat kecil. Seperti ke-10 pengintai ini. Ketika mereka melihat diri mereka, berfokus kepada diri mereka, dan melihat bagaimana penduduk-penduduk tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang gagah-gagah, tinggi badannya, mereka berkata, kami hanya belalang. Kedua-dua sikap ini adalah kekejian di mata Tuhan. Sikap membesarkan diri karena merasa diri hebat, tidak perlu orang lain, tidak perlu Tuhan, itu dibenci Tuhan, karena itu kesombongan. Tetapi ketika kita masuk kepada sikap bagaimana kita melihat diri kita dengan penuh kekecilan, karena melihat ke orang lain, Tuhan juga tidak suka. Saudara-saudara, orang yang tidak beriman, ketika dia berfokus kepada dirinya, dia mulai menyebarkan hoax. Dia mulai menyebarkan gosip. Lihat gosip yang pertama yang diberikan oleh ke-10 pengintai ini dalam ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Coba saudara, kalau negeri itu adalah negeri di mana orang-orang saling membunuh, saling memakan, tentu tidak ada penduduknya lagi. Tapi mereka bisa menyebarkan gosip itu, menyebarkan hoax itu. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi kan berita ini mengerikan. Kalau negeri itu saja memakan penduduknya, apalagi pendatang, pasti lebih dilahap. Kemudian coba perhatikan bagaimana kalimat yang mereka katakan ketika mereka melihat dirinya begitu kecil. Yaitu dalam ayat 33. Kami melihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, apakah saudara pernah berpikir bahwa saudara adalah belalang? Menilai diri saudara belalang? Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kita adalah belalang. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah diciptakan sebagai dalam gambar dan rupa Allah. Dalam perjanjian baru kita dikatakan adalah anak-anak Allah. Tapi ketika kita berfokus kepada diri kita bisa menyebarkan hoax yang menakutkan, yang mencemaskan. Dan dampaknya saudara-saudara, bangsa Israel menjadi rusuh. Bangsa Israel menjadi bereaksi negatif. Dalam pasal 14, firman Tuhan berkata dalam ayat 1 dan 2. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Mendengar bahwa negeri itu adalah negeri yang memakan penduduknya. Mendengar bahwa mereka berkata kami adalah belalang di hadapan mereka, dan mereka melihat kami belalang. Maka orang banyak ini terpengaruh, orang banyak ini terprovokasi. Lalu mereka menangis ketakutan, kemudian marah kepada Musa dan Harun. Saudara, ketika saudara berfokus kepada diri saudara dan menyebarkan kabar buruk, menyebarkan hoax, menyebarkan gosip, itu berdampak kepada orang lain.
Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang beriman? Orang beriman, firman Tuhan berkata kepada kita, bagaimana diwakili oleh Kaleb dan Yosua. Yang pertama kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi pertama kita baca Bilangan 13 ayat 30. Firman Tuhan berkata begini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Orang beriman, orang yang berfokus kepada Allah, orang yang berfokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, firman Tuhan berkata begini, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara, ketika 10 orang pengintai itu berkata, kita tidak bisa masuk karena di sana ada orang-orang raksasa, kita ini akan ditelan, kita ini adalah belalang, kita ini tidak bisa melawan mereka, kita tidak mampu karena mereka berfokus kepada diri mereka. Bangkitlah Kaleb dan Yosua. Mereka berkata, jangan lihat kepada diri kita, jangan fokus kepada diri kita. Ayo fokus kepada Tuhan. Arahkan matamu kepada Tuhan. Angkat matamu kepada Tuhan. Saudara, beda seorang beriman dengan orang tidak beriman adalah ketika ada masalah. Orang tidak beriman fokus kepada kekuatannya, lalu mereka menyebar gosip. Tetapi orang yang beriman, ketika ada masalah, dia berfokus kepada Tuhan. Dia tetap mempercayai Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Saya mau ulangi pembacaan daripada pernyataan Yosua dan Kaleb ini tentang fokus kepada Tuhan. Ayat 8 berkata begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ini yang mereka yakini. Kalau Tuhan berkenan, Dia sanggup melakukan mujizatnya. Dia sanggup memberikan negeri itu kepada kita. Kemudian dikatakan kembali dalam ayat 9, janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut karena bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Amin. Mereka yakin Tuhan menyertai. Inilah ciri orang beriman. Ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, dia tidak memandang berfokus kepada kelemahannya, tidak berfokus kepada kekuatan dirinya, tetapi dia berfokus kepada Tuhan yang telah menyatakan bukti kuasa perlindungannya, pertolongannya di dalam perjalanan hidup mereka. Saudara, saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi hari ini. Jika persoalanmu begitu besar, lalu engkau menjadi uring-uringan, engkau menjadi seorang yang menyebarkan gosip, ingat, itu karena engkau berfokus kepada dirimu. Mari di dalam persoalan dan pergumulan yang kau hadapi, tetap berfokus kepada Tuhan. Dan itu akan menghasilkan apa? Optimisme. Dan inilah perbedaan yang kedua. Ketika ada persoalan yang besar, ketika ada masalah yang besar, orang-orang yang tidak beriman akan menjadi orang yang pesimis. Saudara-saudara, di dalam ayat 31, pasal 13, orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju menyeberang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita.
pesimis, saudara. Nggak mungkin. Mereka lebih kuat dari kita. Apakah itu fakta? Fakta. Realitanya betul. Kalau lihat secara jasmaniahnya, penduduk-penduduk tanah perjanjian itu memang betul orang-orang yang badannya besar, badannya kekar. Dan orang Israel badannya mungkin seperti badan orang Indonesia sekarang ini. Jadi memang tidak mungkin. Bukankah kita selalu melihat realita? Bapak sih nggak ngerti kenyataan yang saya hadapi. Saudara, itulah sebabnya mengapa firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Paulus berpegang dengan prinsip hidup. Aku hidup dengan percaya, bukan dengan melihat. Kalau melihat kenyataan, kita bisa putus asa, saudara. Saya bukan orang yang mengingkari kenyataan, bukan. Realita yang saya hadapi juga bisa membuat saya putus asa. Kalau melihat realita yang saya hadapi, saudara-saudara, saya bisa berkata, stop sampai di sini sajalah, menyerah saja. Tetapi ada satu optimisme yang saya bangun dalam diri saya. Bukan karena saya mempunyai kemampuan mengatasi persoalan yang saya hadapi, tetapi karena saya memiliki Tuhan yang saya percaya sanggup melakukan mujizatnya, sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah mentalitas orang beriman. Ketika seseorang berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada kasih Tuhan, berfokus kepada kuasa Tuhan, maka itu seharusnya memperbaharui paradigmanya, merubah paradigmanya dari seorang yang melihat realita-realita, fakta-fakta nyata-nyata di dalam pengalaman hidupnya, dia menjadi seorang yang memiliki paradigma yang lebih tinggi. Dia mengangkat perjalanan hidupnya, dia melangkah dengan sebuah langkah yang lebih punya prinsip. Memang ini kalau secara kenyataan mustahil, tapi saya punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Saudara-saudara, optimisme seorang beriman bukan karena dia berfokus kepada dirinya, bukan karena dunia ini menawarkan optimisme. Tidak, saudara. Tetapi karena kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam rencananya dalam hidup kita. Dan kita tahu rencana Tuhan itu apa? Firman-Nya berkata, aku tahu rancanganku akan padamu. Bukan rancangan kejahatan, melainkan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itulah yang saya pegang dalam perjalanan hidup. Itulah yang saya pegang ketika saya menjalani panggilan sebagai hamba Tuhan. Bukan karena fakta-fakta yang saya hadapi, realita-realita yang saya hadapi, itu semuanya baik, semuanya tidak ada masalah. Tidak. Optimisme kita karena kita berfokus kepada Tuhan. Optimisme kita karena kita percaya kasih Tuhan. Optimisme kita karena kita mengandalkan kuasa Tuhan. Optimisme kita karena kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbeda dengan 10 orang ini. Karena mereka berfokus kepada diri mereka, melihat realita-realita, maka yang mereka miliki adalah paradigma tidak mungkin. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Itulah gendang tarian mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang beriman tidak ada yang mustahil. Itu kata Tuhan Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi bagi orang yang tidak beriman, semuanya mustahil. Semuanya mustahil. Saudara-saudara, mari bebaskan diri dari hidup
sebagai orang yang tidak beriman dan masuki dunia kehidupan dengan penuh iman. Yang ketiga, hasilnya, saudara. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang tidak beriman dihukum Tuhan. Saya bacakan bagi kita ayat 27 sampai 33. Bunyinya seperti ini. Mulai dari ayat 26. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu didiami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara-saudara, luar biasa. Tuhan memperhitungkan iman saudara. Ketika saudara mempercayai Tuhan, firman ini berkata Tuhan memperhitungkannya. Kepada orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, kepada orang-orang yang lebih mempercayai kekuatannya, mempercayai akan dirinya sendiri, Tuhan marah, saudara-saudara. Tuhan berkata, semua orang yang di atas 20 tahun, kecuali Kaleb dan Yosua, semuanya akan mati di padang gurun. Saudara-saudara, mengerikan. Hidup tidak beriman itu mengerikan. Bukan saja hidup kita menjadi lebih berat, lebih sulit, tetapi hidup kita menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani, untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan. Dan ketika Kaleb dan Yosua ini memilih mempercayai Tuhan daripada memilih mengandalkan diri sendiri, mereka diberkati. Kedua orang inilah yang akhirnya menjadi pemimpin yang membawa generasi berikutnya bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Beriman itu artinya berfokus kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Tidak beriman itu artinya berfokus kepada diri sendiri dan tidak berfokus kepada Tuhan. Beriman itu artinya selalu memiliki jiwa optimis, jiwa yang positif, jiwa yang selalu berkata, ada peluang, ada kesempatan. Tetapi orang yang tidak beriman akan selalu berkata, tidak bisa. Tidak mungkin. Mana mungkin. Orang beriman akan berakhir di dalam berkat Tuhan. Tetapi orang yang tidak beriman akan mengalami kematian tanpa berkat Tuhan. Saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai ini, firman Tuhan ini diperhadapkan kepada saudara. Saya tidak tahu sebesar apa dampak negatif yang saudara alami akibat COVID-19 ini. Saya baru ini ngobrol dengan seorang teman, lalu dia berkata, Pak, ini bisnis kami sangat terdampak dengan COVID-19. Saya bilang, saya percaya, Pak. Nah, saudara, dampak negatif apa yang saudara hadapi karena COVID-19 ini? Apakah saudara punya pandangan yang terus terfokus kepada Tuhan? Atau terfokus kepada kekuatan saudara dan masalah yang saudara hadapi? Itu akan membawa hasil yang berbeda ke depan. Bagaimana saudara melihat bahwa ada peluang-peluang, ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita gunakan di tengah-tengah
dampak negatif daripada COVID-19 ini akan membuat saudara menjadi seorang yang bersemangat, seorang yang bergairah, seorang yang terus maju, seorang yang terus bergerak. Atau saudara menjadi orang yang berdiam diri, berhenti, bahkan menyerah. Di mana saudara akan mengakhiri hidup saudara? Di dalam berkat Tuhan? Atau di dalam murka Tuhan? Itu ditentukan oleh hidup yang mempercayai Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan. Tapi saudara-saudara, beberapa penerapan penting yang kita bisa percaya, kita ambil dari pelajaran firman Tuhan hari ini adalah, sebesar apapun masalah yang ada, tetaplah berfokus kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mayoritas tidak menentukan kebenaran. 10 pengintai berkata tidak mungkin. 10 pengintai berkata mustahil. Hanya 2 orang yang berkata kita bisa bersama Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita. Saudara, sering sekali kita mengikuti arus mayoritas. Tidak, saudara. Orang beriman berani tampil berbeda. Walaupun dia ada di tengah-tengah mayoritas, tetapi karena dia percaya Tuhan, dia melawan arus mayoritas itu. Dia punya iman, itu membuat dia berani menjadi seorang yang berbeda dengan mayoritas. Mayoritas itu tidaklah menjadi bukti kebenaran, saudara. Mari kita percaya itu. Penerapan yang berikut adalah, fokuslah kepada akhir hidup saudara. Persoalan hari ini memang ada. Tetapi bagaimana kita mengelola hari ini akan mempengaruhi akhir hidup kita. Kelolalah hidup saudara dengan iman. Dengan terus mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Maka saudara akan berakhir di dalam perkenanan Tuhan. Dan itu adalah keindahan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.